Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Berikut ini adalah dalil-dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan kewajiban mendakwahkan tauhidullah. Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menurunkan beberapa dalil yang diantaranya adalah hadis ini. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ketika ba'atha mengutus Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu ilal Yaman, ke negeri Yaman. Pada waktu itu negeri Yaman penduduknya, pemerintahnya bukanlah muslim. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa misi dakwah tauhid tidak hanya dilancarkan kepada orang Islam saja. Dakwah Islam itu harus juga kita pikul, kita bawa kepada non-muslim. Kita, orang-orang Islam, harus meyakini bahwasanya kewajiban dakwah ini bukan terbatas untuk orang-orang yang sudah Islam saja. Justru harus merambah orang-orang non-muslim. Harus kita ajak mereka untuk sama-sama masuk surga. Ya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz memimpin pasukan ini. Misinya apa? Kamu mendatangi suatu kaum, mereka termasuk ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Yang ada di Yaman dominasinya adalah orang-orang Nasrani. Bolehkah kita mendakwahi orang Nasrani? Boleh. Tidak berdosa. Ya. Selanjutnya, fokusnya berikutnya adalah materinya apa? Targetnya apa? Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih. Hendaknya hal pertama yang menjadi targetmu dalam berdakwah adalah syahadatu alla ilaha illallah. Agar mereka bersyahadat la ilaha illallah. Agar mereka bertauhid. Maka target utama dalam pendidikan, pengajaran, dakwah adalah mengajak orang agar bertauhid. Lembaga pendidikan Islam mestinya merepresentasikan ini. Menjadikan kaum terpelajar, kaum pembelajar, para pelajar menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Itu target utama. Sebelum itu, nanti dulu yang lainnya. Target utamanya adalah ini. Wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah. Dalam riwayat lain, ajak mereka agar bertauhidullah. Selanjutnya, fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah menaatimu untuk bertauhidullah, berarti sudah berhasil nih. SKL yang pertama, standar kompetensi lulusan yang pertama sudah berhasil. Orang-orang bertauhid kepada Allah, bersyahadat
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini sukses, maka berikutnya fa'alimhum annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Target yang kedua berikutnya adalah salat. Kalau mereka sudah menaatimu untuk bersyahadat la ilaha illallah, maka ajari mereka, beritahu mereka bahwa Allah Azza wa Jal mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Ini rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang pertama tadi syahadat. Rukun Islam yang kedua sholat. Ya, kapan waktu-waktu sholat, bagaimana tata caranya sholat, apa saja yang membatalkannya, dan seterusnya. Fa'inhum ata'uka lidzalik. Berikutnya, kalau itu juga sukses sudah, tauhidullah sudah, sholat 5 waktu sudah, maka kurikulum berikutnya adalah fa'alimhum annallaha aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Target yang ketiga adalah zakat. Kalau sholat sudah, berikutnya adalah zakat. Ajari mereka bahwa Allah Azza wa Jal mewajibkan untuk mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah. Sedekah atau zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu dibagikan kepada orang-orang fuqara di antara mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Kalau mereka sudah menaati pelajaran yang kamu berikan tentang zakat, mereka sudah mau mengeluarkan zakat, maka waspada. Ya. Kata Nabi, jangan berani-berani kamu mengambil harta dengan kualitas terbaiknya. Kalau padi misalnya, ya jangan ngambil padi yang paling bagusnya. Ini bimbingan terkait amil zakat. Para amil zakat boleh menjemput zakat, mengambil zakat, memonitor zakat, tapi jangan mengambil kualitas terbaik dari harta orang tersebut. Wattaqi da'watal mazlum, dan waspadalah terhadap doanya orang yang terzalimi. Jangan sampai Anda menjadi amil zakat tapi justru jadi mendolimi orang-orang yang mengeluarkan zakat karena diambil harta terbaiknya itu. Karena apa? Karena tidak ada penghalang antara doa orang tersebut dengan Allah. Artinya apa? Itu doanya mustajab kalau orang itu dizalimi. Ya. Cuma kalau zaman sekarang ini antara orang yang merasa dizalimi dengan orang yang mendolimi, ini sepertinya nggak saling ketemu. Orang yang mendolimi tidak merasa mendolimi, orang yang terzalimi baperan, selalu bawa perasaan bahwa dia dizalimi padahal belum tentu dizalimi. Contohnya apa? Kalau dalam sebuah lembaga kita punya aturan, ya. Dalam sebuah lembaga kita tuh punya aturan. Aturan itu dibuat untuk ketertiban bersama, kemaslahatan bersama. Suatu kali ada anggota di dalam lembaga tersebut yang melanggar aturan. Lalu terkena hukuman, punishment. Apakah hukuman itu berupa harta atau hukuman itu berupa tenaga,
waktu atau apa sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan. Maka ini bukan kezaliman. Waduh, saya merasa dizalimi. Merasa dizalimi itu belum tentu Anda terzalimi. Bisa jadi Anda yang menzalimi sistem. Anda yang menzalimi lembaga tersebut. Ya. Nah, di beberapa pesantren ada keluhan bahwa anaknya dihukum, kemudian protes, atau anaknya didenda karena suatu perbuatan pelanggaran, kemudian tidak terima. Apakah ini artinya dia dizalimi? Belum tentu. Kan ini sebuah kesepakatan. Orang-orang tua santri itu memesantrenkan putra-putrinya ke dalam sebuah pesantren. Dari awal komitmennya adalah anak itu diserahkan pendidikannya. Maka gurunya memiliki hak untuk mendidiknya dan membuat aturan agar berhasil. Lalu kalau orang tuanya tidak terima dengan suatu perlakuan, ya, maka ini tidak disebut kezaliman. Kalau memang tidak cocok dengan aturan itu, ya dari awal tidak usah masuk ke dalam lembaga tersebut. Mudah. Maka dari itu perlu kita mengenal dulu sistem sebuah lembaga. Jangan sampai kita sudah mendaftarkan diri, mengikatkan diri ke dalam lembaga tersebut, tapi kita menyelisihi komitmen. Justru yang menyelisihi komitmen itulah yang perlu dipertanyakan keislamannya. Loh, kok sampai ke situ? Betul. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang komit pada perjanjian antar mereka. Ya, baik. Ini adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Muadz ibnu Jabal radhiyallahu an. Intinya terkait dengan bab ini bahwa yang pertama kali ditargetkan adalah tauhidullah. Dakwahkan tauhid. Baik, ikhwas sekalian, kita dapatkan intisarinya sudah. Kedepan kita akan bahas juga sebuah hadis Nabi SAW tentang mendakwahkan tauhidullah dan sebagai motivasi buat kita fadilah yang dimiliki oleh orang yang memimpin dakwah kepada tauhidullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.